Halo semuanya, kembali lagi di channel Marcel Laredo. Setelah sekian lamanya gue nggak review mobil atau membahas mobil gitu di channel gue, akhirnya kita akan review mobil juga. Kebetulan di belakang gue sudah ada mobil yang ini spesial banget. Kebetulan ini mobil teman gue. Jadi kalau gue ngeliat mobil kayak gini, yang jenisnya kayak gini ya, mobil SUV 4x4, itu di Indonesia orang pasti familiar, entah Pajero, Fortuner. Cuman ada opsi lain kalau lu demen mobil, lu anak mobil banget, pasti lu tahu mobil yang kayak gini ya. Ini adalah LC ya, Land Cruiser 80 atau di Indonesia dipanggil VX. Nah, mobil seperti ini tuh itu lagi gila-gilanya digoreng sama orang. Mobil ini kata teman gua dulu harga barunya sekitar 400 jutaan. Itu seharga SUV leather frame yang bekas. Lu dengan harga segitu lu bisa dapat Fortuner, Pajero, atau kalau lu demen Korea lu bisa dapat juga Santa Fe gitu ya. Mobil ini sekarang itu bisa di 500 sampai 800 jutaan. Apalagi yang tipe di belakang gua ini. Ini tipe yang paling banyak diburu oleh orang dan tipe yang lumayan jarang. Ini dia Land Cruiser 80 Series VXR. Oke, jadi di belakang gue ini ada Land Cruiser VX, lebih tepatnya VXR. Jadi ini sudah ada beberapa yang dimodifikasi oleh temen gue. Salah satunya ini bubar yang udah besi, terus lampu depan nih LED, terus winch sama roof rack ya. Karena mobil ini konsep modifannya overland. Jadi teman gue pakai mobil ini buat overland. Terus sama di bagian udah sih modifannya cuma itu aja. Ya, mobil ini kita bahas bagian depan dulu aja ya. Dari depan, ini kan dia udah dikasih bulbar. Untuk aslinya dia kayak gini modelnya depannya. Jadi grillnya dia tuh kotak lurus gitu. Cuman Land Cruiser 80 itu dia ada dua jenis, dua varian model depannya grillnya. Ada yang grill lurus seperti gini, biasa ya, maksud gue standar kayak Toyota yang kebanyakan. Ada juga yang logo Toyota, tulisan Toyota, mirip kayak Land Cruiser sekarang yang varian GR tuh, atau kayak Toyota Kijang yang lama gitu ya. Ya ada kayak gitu juga. Terus di bagian depan ini dia ada chrome, ada logo Toyotanya. Habis itu lampunya dia khas mobil tahun 80-an ya, bahannya yang masih kaca. Cuman ini dia masih teknologinya masih lama, halogen semua ya. Sen, lampu senja, sampai lampu beamnya tuh masih halogen. Kecuali ini udah LED. Habis itu di bagian bawah ini juga full besi. Karena lu kalau masang bulbar tuh bukan cuma depannya doang, tapi sampai bawah nih. Sekitar sampai sinilah tuh juga nyampe. Dan ini aman banget kalau nabrak mobil orang. Terutama kalau pengguna LCGC. Anda jangan berani-berani nabrak mobil yang pakai gini. Semua mobil, lu nemu Defender, G-Class atau Wrangler yang pakai seperti ini, atau double cabin ya yang paling banyak kita temuin jalanan, jangan sekali-kali nabrak mobil yang pakai ini karena ini besi gitu ya. Terus juga Land Cruiser 80 ini dia sama kayak Fortuner VNT. Di bagian sebelah kiri ada spion tanduk gitu ya. Terus juga untuk bagian depan sih gini aja. Kita langsung bahas bagian mesinnya yuk. Oke, ini kita udah buka kap mesinnya. Kebetulan juga mobil ini dia udah pegas ya. Jadi udah ini pegasnya. Terus juga ini kapnya berat banget. Dan kata temen gue ini udah pernah diganti gitu. Jadi ini pada zamannya udah termasuk mobil mewah. Oke, kita akan bahas mesinnya. Ini mesinnya kode mesinnya 1FD FT. Dia 4200 cc turbo ya. Tenaganya 167 HP, torsinya 380 Nm.
ya tenaganya kecil karena ini cc-nya 4200. Kalau zaman sekarang mesin 2000 aja udah ada tuh yang 200, 300-an gitu ya. Cuman ini mobil diesel, jadi torsinya gede. 380 tuh udah cukup banget buat ngebawa mobil yang beratnya hampir 3 ton ini gitu. Dan mesin ini dia untuk sekelas 4000 cc ya, dia irit. Dia ada di 1:8. Ya jangan dibandingin sama mobil 3000 atau 2000, ya jauh banget bandinginnya. Ini kalau gue bilang masih iritan ini sama Cherokee. Kalau Jeep Cherokee itu 14, 15, 13 lah. Kalau ini 18, kalau lu hoki mungkin 19 bisa lah. Oke, mungkin kalau bagian mesin sih gini aja ya. Dia bukan V8, dia 6 silinder segaris ya. Kayaknya untuk bagian mesin segini aja. Kita langsung bahas bagian sampingnya yuk. Nah, sekarang kita bahas bagian sampingnya. Mobil ini dia nggak terlalu panjang sih. Ini panjangnya hampir sama seperti SUV modern sekarang kayak Pajero Fortuner lah. Cuman tingginya mungkin barulah beda karena mobil temen gue ini kebetulan dia udah nggak standar, bannya juga udah diganti. Nah, VX ini dia biasanya sih kalau lu nemu di jalan tuh warnanya merah marun kayak gini, hijau atau enggak warna silver lah gitu. Karena kalau lu nyari warna terang ya kayak putih gitu, itu kayaknya jarang. Kalaupun ada, mungkin bawaannya ada atau enggak itu udah di repaint. Oke, di bagian samping ini mobilnya dia warnanya dia nggak two tone, cuman warnanya single tone kayak gini. Ini over fendernya dia plastik. Terus di sebelah sini ada sennya mobil dulu ya. Sennya kan masih di sini belum di spion. Ini spionnya dia warnanya chrome dan dia spionnya udah elektrik. Terus juga di bagian nanti kita akan bahas bannya, kita bahas dulu bodinya. Di bagian sini dia ada kayak side curtnya, ada tulisan 4-wheel drive. Mobil ini kayak seolah-olah mengingatkan lu kalau ini mobil 4WD, jangan lupa gitu ya. Kalau sekarang kan paling di sini 4WD gitu ya. Dia di sini bagus. Terus juga ini dia door handle-nya masih model flip atau model cepol. Ada kuncinya di sini. Terus juga di bagian belakang sini ya, itu dia memamerkan mesinnya. Dia pakai tulisan seperti ini, turbo. Nanti akan gue kasih lihat di sini. Pokoknya di belakang sini tuh ciri khasnya Land Cruiser 80 series ada tulisan turbo. Lu harus diingatkan sama mobil ini. Mobil ini mengingatkan lu kalau, hey, gue ini udah turbo, begitu. Seingat gue mobil yang masih pakai tulisan kayak gini tuh race. Yang di video kita sebelumnya tuh kalau race dia di bagian depan, kalau ini di bagian belakangnya gitu. Oke, kemudian di atas ada talang air dan ada ini nih, jadi tambahin roof rack ya. Enak tuh mobil ini kalau dipasang tenda di bagian atas gitu ya, enak banget cuy. Oke, kita udah bahas bagian samping, sekarang kita bahas bagian bawahnya. Nah, sekarang kita akan bahas bagian kaki-kakinya nih. Nah, ini dia menggunakan ban yang udah nggak standar, dia pakai ban AT dari Maxxis ya. Merek bannya Maxxis AT. Dia ukuran bannya 285/75 ring 16. Jadi dia 16 inci dan ini dia velgnya udah alloy, bukan kaleng ya. Cuman kalau lu mau yang modelnya klasik gitu ya, banyak kok orang yang ngejual velg kaleng untuk LC80. Terus juga mobil ini dia untuk segi pengereman dia depan udah cakram, belakang masih tromol, cuman ini udah dirubah jadi cakram. Dan mobil ini dia kalau nggak salah udah ABS ya, kalau nggak salah. Nanti gua kasih tahu di situ apakah sudah atau belum gitu ya. Terus juga mobil ini dia kan masih 4-wheel drive-nya yang masih teknologi yang lama ya. Jadi dia untuk ngeloknya tuh ada di bagian sini, diputer. Oke, sekarang kita akan bahas bagian belakang dari mobil ini. Nah ya, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Ini kebetulan gue buka ya. Nah, ciri khas Land Cruiser dari ini nih VX sampai 200, dia pembukaan bagasinya model split seperti ini. Ada juga kok VX yang modelnya split tapi nyamping. Ini kan dia modelnya ke bawah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mobil yang kayak gini modelan flip ke
ke bawah itu juga ada, bisa kita temuin di BMW X5. Kalau di Land Cruiser dia dari VX sampai 200. Nah, BTW ini boleh didudukin. Nah ya, kayak mobil double cabin. Oh, kalau kalian tahu Chevrolet Blazer atau Opel Blazer tuh, dia seperti gini juga. Chevrolet Blazer kayak gini dia modelannya. Oke, kita akan bahas bagian belakangnya. Di bagian belakang di atas ini dia ada handle-nya buat kalian tarik. Terus ada handle pembukanya. Jadi lu nggak bisa nyulik orang pakai mobil ini karena ada pembukaannya di sini ya. Gitu. Terus juga di bagian sini ada joknya, dan jendela ini gua lupa tadi bahas. Jendela belakang sini dia bisa dibuka, cuman bukanya dia kecil kayak kijang kapsul kalau kalian tahu gitu. Terus di bagian belakang ada double blowernya tuh di bagian situ. Jadi mobil ini bener-bener family oriented ya. Jadi kalau lu bawa keluarga di mobil ini, dia nggak bakalan kepanasan karena ada double blowernya gitu. Terus juga ada lampu baca, ada hand grip juga, dan ini dia pelipatannya mirip seperti Toyota kebanyakan ya, Innova, Fortuner gitu ya. Dia model seperti ini, Innova Reborn ya, atau Innova yang lama gitu. Oke. Nah, jadi cara nutupnya itu kita tutup dulu bagian bawahnya. Ya udah kenceng nih. Terus baru bagian atasnya. Nah, di bagian belakang sini dia ada tulisannya Toyota Land Cruiser, logonya. Cuman ini entah kenapa rame banget Toyotanya. Toyota rame gitu. Nah, di sini dia ada logo 4-wheel drive-nya. Nah, ini nih ada emblem variannya VXR. Kalau yang paling banyak di jalan itu VX. Jadi mobil ini dia ada 3 tipe. VX, VXR, VX Limited. Jadi yang paling jarang itu VX dan VXR sama VX Limited. Bedanya apa aja? Kalau VX yang biasa dia manual. Kalau VXR dia matic. Kalau VX Limited matic dan GDM spec. Jadi kalau lu mau Land Cruiser 80 yang GDM, VX Limited bisa jadi pilihan kalian. Cuman ya itu jarang banget di Indonesia. Kalau lu nemu harganya bisa bukan 800-an, mungkin 1 M-an kali ya, seharga yang 70-nya Bundera gitu. Oke. Ya, jadi di bagian sini dia juga ada itu defogger belakang. Wipernya modelnya yang model besi, mobil tahun 80-an, dan dia belum ada spoiler. Cuman ada juga kok orang yang jual di marketplace spoilernya gitu. Dan ada washernya gitu. Oh ya, untuk bagian bumper bawah nih dia bahannya sih plastik di bagian kanan kirinya, cuman kalau bagian depannya ini sama plastik gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas bagian dalamnya. Yaks. Oke. Nah, kita sudah di bagian interiornya dari mobil ini. Sebelum kita ngebahas interior, kita akan liatin dulu kuncinya. Kuncinya dia seperti ini. Ya. Dia kayak kunci kijang kapsul ya. Cuman ini dia udah dikasih alarm tambahan aftermarket seperti ini. Oke. Nah, kita udah pindah kamera ya. Oke, jadi ini setirnya seperti ini. Terus juga speedometernya kayak gitu ya. Nah, ini gue nyalain lampu. Nah, nyala dia tuh. Oke, jadi dia sampai redline-nya sampai 6000, terus speednya sampai 180, dan mobil ini dia juga ada ini tekanan akinya ya. Bensin, diesel ya, solar. Habis itu ada suhunya ya, suhu oli sama suhu mesinnya. Sama mobil ini dia juga jarang-jarang ada indikator T-beltnya. Ini setirnya dia gemuk ya. Kalau gue liat ini sih ngingetin Toyota Corolla yang lama gitu ya. Terus juga mobil di bagian sini nih, sebelah kanan ada dimmernya. Habis itu ada tombol untuk lampu depan yang tadi tuh, yang LED ya, seperti ini ya, seperti itu ya.
Oke, kita udah nyalain mobilnya tadi karena panas gitu ya. Oke, jadi ini gearnya, dia gear itunya 4 speed atau 5 speed, gue lupa gitu ya. Di bagian sebelah kiri dia ada tongkat 4 wheel drive-nya, ada H, N, L4. H itu high, jadi lu masih bisa bawa mobil ini di jalan raya gitu ya. Kalau N ini netral, jadi kalau lu posisinya N, gigi D, mobil nggak bisa jalan. L ini itu low, jadi gigi lu bener rendah. Lu nggak bisa pakai ini di jalan raya seperti ini, tapi lu bisa pakai ini untuk tanjakan yang curam banget atau turun gitu. Atau enggak lu bener misal di lumpur nih, lumpur pekat banget, lu nggak bisa keluar, pakai L4, maka itu bisa. Terus juga di bagian sini dia ada tombol power, terus ada second untuk ini sebenarnya untuk transmisinya ya gitu. Ada hazard, ada defogger depan, belakang, sorry. Terus di bagian sini ada antena. Nih gua praktekkan ya. Tuh. Terus di bagian sini dia ada AC. AC depan yang passenger, habis itu driver, sama ini AC untuk ke belakang. Ini kayak BMW E36. Cuman sebenarnya penumpang belakang tuh dia ada AC, tapi yang unik dari LC80 ini, dia AC belakangnya sama seperti Panther. Kalau kalian tahu Panther AC belakang seperti apa, bisa di shoot belakangnya. Nah, untuk penumpang belakang, dia AC-nya itu nyembur ke bagian kepala untuk penumpang yang tengah ya. Jadi kalau lu jalan itu bisa masuk angin atau enggak lu mabok gitu. Justru yang enak paling belakang, yang paling belakang tuh dia arahnya ke depan ya. Nah, kayak begitu tuh. Ada cool box juga. Ini ada laci pertama nih ya, kecil. Maaf berantakan ya. Terus ada cool box. Dingin nih ya botolnya. Jangan diminum karena ini masih puasa ya, belum buka. Ada tombolnya, off, cool, ice. Wah keren nih mobilnya cuy. Terus untuk bagian depan kayaknya gini aja deh. Oh, di bagian itu pintu dia ada speaker, dan sebenarnya tempat penyimpanannya kecil sih, lu nggak bisa naro botol. Mobil ini tuh cup holdernya nggak ada, jadi lu kalau menaruh botol kayak botol gini itu ada sih di sini. Di sini ada, atau enggak lu langsung aja taruh di sini dalam gitu ya, adem. Tapi ingat jangan minum sekarang karena masih puasa. Langsung aja kita pindah ke belakang yuk. Nah sekarang kita udah di bagian row kedua dari Land Cruiser 80 alias VX ya, VXR. Nah oke, kita akan bahas dulu bagian kursinya. Ini kursinya dia udah kulit, cuman ya udah retak-retak gini, maklum sih umur gitu ya. Terus ada armrest, wah ini enak banget sih. Cuman ini armrestnya kayak gue nggak mau nyebut merek tapi lu ya TTA aja ya, yang tahu-tahu aja. Oke, dan ini dia armrestnya bisa diatur, bisa panjang atau bisa dipendekin. Dan dia ada ini juga headrest. Terus penumpang bagian tengah kasihan nggak ada, jadi kalau orang mendadak kepalanya gitu. Dan ini yang gue bilang tadi, AC-nya nyemburnya dari belakang. Jadi kalau misalnya kayak gue nih, gue naik mobil ini, AC-nya langsung ngarah ke kepala gue, ke bagian atasnya lagi loh. Jadi kalau lu orang nggak terbiasa naik mobil gitu, mohon maaf ya, itu bisa aja mabok atau nggak masuk angin. Sebelumnya tinggi gue 163 cm, ruang kepala ada banyak sih, banyak banget. Ruang kaki ya, legroom dia ada sekitar 5 jari. Jadi mobil ini nggak sempit, nggak lega, jadi tengah-tengahnya lah. Cuman masih nyaman juga kalau gue bawa ini dari Jakarta ke Bandung, enak gitu. Oke, jadi mobil ini dia bisa bawa 3 orang ya, karena di tengah sini dia flat floor loh. Nih, tuh, jarang banget. Sorry, tuh, flat floor dia. Coba lu lihat SUV sekarang, mana yang flat floor? Mobil ini tahun 80 udah flat floor, keren cuy. Oke, di bagian belakang sini dia ada seat belt juga. Terus ada ini nih hand grip. Ada hand grip juga di sini. Ini yang untuk lu masuk jadi aman. Terus juga di bagian atas ini
untuk pegangan juga. Dan ini dia bahannya bludru ya, gitu. Ada lampu baca juga di sini yang udah diganti. Abis itu juga di bagian sini dia ada ini ya. Dia modelnya bukan kayak mobil sekarang ya, cuman modelnya yang kayak tali gini. Ini mohon maaf banget ya, mobilnya berantakan banget. Ada ini, terus ada sarung dari pemiliknya. Yang rekam kita tuh pemiliknya. Oke, ya. Terus juga kalau bagian belakang sih, gue sebenarnya nggak mau sih bahas kursi ininya, soalnya gue yakin kayaknya sempit gitu. Cuman kalau bagian belakang sini, gue rasa untuk anak kecil aja gitu, yang masih di bawah gue, bukan yang seumuran gue gitu. Oke. Untuk bagian interior gini aja. Untuk bagian belakang sih bisa bawa koper. Kalau dilipat seperti ini sih ya, bisa bawa koper besar itu bisa 3, ditambah 2 koper kecil bisa juga. Tapi kalau lu mau mudik, karena bentar lagi lebaran ya guys, ini dilipat joknya. Bawa koper gede 4-5 bisa masuk lah. Kalau joknya diturunin, lu bisa bawa koper gede 1 dan koper kecil 1 juga sih, jadi 2 koper. Tapi posisinya berdiri ya, nggak bisa ditidurin gitu. Cuma kalau tidurin paling arahnya yang menyamping gitu, bukan yang dilurusin gitu. Oke, kayaknya segini dulu deh untuk bagian interior. Langsung aja kita akan dengerin suara mesinnya. Oke, mungkin sekian dulu review gua untuk Land Cruiser 80 VXR ya. Jadi mungkin untuk review kali ini agak sedikit, wow, iya ada Porsche ini macan lewat ya. Jadi aduh sorry sih, gue belak-belakan reviewnya. Oke, kali ini sekian dulu review gua untuk Land Cruiser 80 VXR ya. Kesimpulannya adalah, kalau lu mau nyari mobil hobi yang nyaman dipakai harian, terus juga ngerawatnya gampang dan masih enak untuk dibawa off-road, mobil ini adalah pilihan kalian. Kalian kalau hunting mobil ini tuh hati-hati, karena kebanyakan mobil kayak gini tuh udah dimodif sama orang. Ada yang modifannya kayak gini, ada juga yang standar orisinil gitu ya, ada juga yang modifannya yang nggak, kurang bagus lah gitu ya. Jadi utamakan kondisi mobilnya ya, terutama bodi, karena biasanya kalau nyari parts mobil kayak gini, kayak contoh gampang kayak lampu deh. Sekarang kan udah agak susah nyari lampu yang originalnya. Ini kan banyak kaca ya gitu. Palingan sekarang yang dijual di marketplace yang murah juga, yang udah plastik gitu. Tapi kalau lu mau orian ya kaca seperti ini gitu. Kalau mesin sih mobil ini yang gua baca-baca ya dari beberapa owner di web YouTube gitu ya, atau web, katanya ngerawat mobil ini gampang. Untuk mobil seukuran dia gitu ya, sama-sama mobil hobi juga, mobil lama juga, ngerawat dia gampang gitu, karena mesinnya juga salah satu yang badak. Dan dia, kata orang sih, ini mobil diisi Dexlite nggak bisa, dia diisi solar, bener kata temen gua, solar. Jadi lu isi Solbus juga bisa gitu. Malahan seingat gua ada orang yang pernah ngisi ini Dexlite rusak katanya. Gua inget dari mana gitu ya, kalau nggak salah dari YouTube gitu. Jadi ada orang sharing pengalaman dia bawa VX terus diisi Dexlite, katanya salah satu dari itunya pecah atau putus gitu, gua lupa. Nah jadi mobil ini dia benar-benar bisa banget ngirit kantong kalian, karena kalian ngisi solarnya murah gitu. Padahal cc-nya 4200 ya, 6 silinder lagi. Oke, mungkin sekian dulu review kita hari ini yang agak berbeda seperti biasanya, karena kali ini gue ditemanin sama teman gue dan kita di jalan raya seperti ini. Makanya tadi ada mobil lewat, ada race lewat, ada Porsche macan lewat gitu ya. Oke, terus ada pickup juga lewat, mobil balap bener gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk review kali ini. Jangan lupa street pipe. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube gua. Oke, dari kunci ya. Gua Marcelo, gua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya guys. Oke, sampai jumpa.